Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Bedah Film. Seperti biasa, kali ini Mimin akan membahas sebuah film di mana film ini terinspirasi dari kejadian nyata. Film ini rilis di tahun 2021. Film ini bercerita tentang sebuah rumah bekas pembunuhan, dan dalam rumah tersebut tersimpan banyak sebuah misteri yang membuat penghuninya terus merasa ketakutan. Seperti apakah kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Dan ini dia Aftermath. Film dibuka dengan seorang wanita karir. Ia bernama Natalie. Ternyata hari ini adalah hari yang sangat beruntung bagi dia. Ternyata dia telah mendapatkan seorang investor untuk tokonya. Kemudian di sini Natalie memberitahukan kepada suaminya yang bernama Kevin. Dan hey, skip ya guys. Hai. Ternyata di sini Kevin masih belum bisa menerima akan kesalahan istrinya. Pasalnya, istrinya dulu pernah tidur dengan pria lain. Dan hal itu menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungannya. Iyalah guys, itu merupakan luka yang susah untuk disembuhkan. Benar kan? Lanjut. Kemudian di sini Natalie dan Kevin sedang berdebat untuk berpindah rumah. Namun, Natalie menolaknya karena rumah tersebut merupakan bekas pembunuhan. Ya jelas satu, Mimin juga tidak akan mau. Namun di sini akhirnya Natalie setuju dengan Kevin, dan akhirnya mereka membeli rumah tersebut. Esok hari mereka langsung membereskan rumah barunya, dibantu oleh saudaranya Natalie yang bernama Dani. Dani itu cewek ya guys. Kemudian di tengah mereka melusuri rumah, anjing milik Natalie menggonggong secara tiba-tiba. Katanya sih kalau anjing menggonggong itu ada makhluk atau orang asing. Tapi kita lihat saja. Mereka berdua langsung menuju anjingnya yang bernama Odi. Odi menggonggong ke arah ruangan baju. Kemudian Natalie langsung mengeceknya. Wow, cukup mengagetkan ya guys. Natalie melihat bekas cakaran di dalam ruangan tersebut. Cakaran apakah itu? Kita lihat saja. Di malam hari, saat mereka hendak tidur, Natalie melihat sesuatu dari balik pintu. Kemudian di sini Kevin langsung mengeceknya, yang ternyata tidak ada siapapun. Namun di sini anjingnya tidak mau masuk ke dalam kamar dan kembali menggonggong. Ada apakah ini? Kita lanjut lagi. Esok harinya, saat Natalie hendak berangkat kerja, terlihat sebuah mobil yang sedang mengawasinya, yang kemudian mobil itu langsung pergi. Natalie merupakan wanita karir yang sangat cerdas. Sekali lagi, dia ditawarkan oleh investor lain untuk usaha butiknya. Kemudian di sini Kevin yang kembali melanjutkan kuliahnya. Ia mendapatkan tugas dari dosen killernya dan diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ternyata di sini Kevin mendapat kelompok dengan wanita cantik dan eksotis yang bernama Avery. Di sini saat Natalie sedang minum, ternyata musik di dalam rumahnya menyala dengan sendirinya. Kemudian Natalie kembali mengecek di dalam ruangan baju itu, yang ternyata ruangan itu kosong. Kemudian di sini saat Natalie sedang mandi dan dia hendak keluar, Natalie melihat sebuah tulisan yang memuji dirinya itu cantik. Natalie langsung menghampiri suaminya dan mengatakan rasa terima kasih akan tulisan itu. Namun ternyata Kevin tidak sama sekali menulisnya. Ternyata di sini Kevin bekerja sebagai cleaning service, berbeda jauh dengan Natalie. Wajar sih, makanya Natalie selingkuh. Canda guys. Di sini saat rekan-rekannya sedang briefing, ternyata Kevin sedang membalas sebuah chat dari seseorang.
yang membuatnya senyum-senyum sendiri. Yang ternyata chat itu adalah dari Avery. Ada apa nih? Bau-baunya kok bau ya? Kita lanjut lagi guys. Di sini Natalie sedang bermain dengan Odi. Natalie melempar bola hingga masuk kolong tempat tidur. Natalie berusaha mengambilnya. Namun saat Natalie keluar mengambil sapu untuk mengambilnya, tiba-tiba bola itu sudah berada di atas kasurnya. Esok harinya, Natalie pergi untuk rapat dan bertemu dengan laki-laki yang bernama Nick. Jadi, Nick ini adalah selingkuhan Natalie. Tapi dulu ya guys, ternyata kerjasama dengan investor itu adalah dengan Nick. Natalie yang sangat profesional dalam bisnisnya, ia akhirnya menerima tawaran kerjasama itu. Kemudian di sisi lain, Kevin yang sebelumnya chatan dengan Avery, mereka berdua bertemu mengerjakan tugas. Ya, mahasiswa banget ya. Bedanya, mereka mengerjakan tugas sambil abok. Kita mengerjakan tugas sambil ngemil. Natalie yang sedang tertidur dikagetkan dengan suara yang berasal dari ruang tamunya. Kemudian saat Kevin pulang, ternyata Natalie sudah tertidur di sofa. Kemudian di sini, Dani diminta untuk menjaga rumahnya karena Natalie dan Kevin sedang pergi keluar. Namun di sini, Odi terus-terusan menggonggong dan membuat Dani semakin cemas. Dani menuju sumber suara Odi. Di sini, Dani melihat Odi yang ketakutan. Kemudian saat Dani hendak naik ke atas, keran air itu keluar dengan sendirinya. Dan tidak lama dari itu, Dani langsung naik ke atas untuk mengambil handphonenya. Namun ternyata handphonenya sudah tidak ada. Di sini Dani mendengar suara yang berlari menuju dirinya. Di sini saat Natalie dan Kevin kembali, mereka tidak sadar bahwa Dani sudah tidak ada. Mereka mengira bahwa Dani sudah keluar dan bermain dengan teman-temannya. Natalie mendatangi pemilik rumah sebelumnya. Ia bernama Jessica. Natalie ingin tahu yang sebenarnya tentang rumah itu. Ternyata rumah tersebut milik kakak Jessica yang bernama Jay. Jay membangun rumah itu dengan istrinya yang bernama Erin. Namun di sini Erin berselingkuh dengan orang lain yang akhirnya terjadi pembunuhan di dalam rumah itu. Namun Jessica yang tahu betul sifat kakaknya, Jessica percaya meski kakaknya itu pemarah, namun ia tidak akan membunuh orang, apalagi itu adalah istrinya. Dan hingga detik ini Jay belum juga ditemukan. Di sisi lain, Kevin yang sedang bermain dengan Odi dihampiri oleh Avery. Namun di sini saat Kevin sedang membantu Avery yang terjatuh, Avery melihat Odi yang tergeletak, yang pada akhirnya mereka membawa Odi ke rumah sakit hewan. Natalie langsung melihat keadaan Odi. Namun di sini Natalie bertanya tentang wanita yang bersama Kevin. Kevin menjelaskan bahwa dia adalah teman satu kelasnya. Rupa-rupanya cemburu nih. Hei. Kemudian di sini dokter menjelaskan bahwa Odi telah mengalami keracunan yang berkepanjangan. Odi memakan jenis senyawa yang menyerang ususnya, dan dalam keadaan itu dokter sudah tidak bisa menyelamatkan Odi, dan jalan satu-satunya Odi harus disuntik mati. Di sini sepulang mereka dari rumah sakit, terlihat ada bunga di depan rumahnya yang bertulisan Natalie, yang diduga bunga itu dari Nick, mantan selingkuhan Natalie. Kevin begitu marah dan kecewa saat tahu bahwa istrinya bekerja sama dengan Nick. Namun di sini Natalie tidak bisa membatalkan kerjasamanya dengan Nick karena Natalie sudah terikat kontrak dan akan merubah segalanya jika kerjasama itu dibatalkan. Namun di sini Kevin mengatakan, "Kenapa harus dengan mantanmu?
Kan di dunia ini masih banyak orang yang mau diajak kerjasama. Mimin setuju dengan ini. Malam harinya, Natalie terbangun oleh suara di balik pintu dan membangunkan Kevin. Namun, karena Kevin yang sudah marah atau yang sedang marah, akhirnya Kevin menghiraukannya. Namun di sini, suara itu semakin keras dan membuat Kevin terbangun untuk mengeceknya. Esok harinya, Kevin dan Natalie pergi ke polisi untuk melaporkan teror tersebut. Natalie pun bercerita tentang kejadian yang ia alami. Kemudian, beberapa polisi datang ke rumah untuk mengeceknya. Hasil dari pengecekan itu, polisi tidak menemukan apapun. Dan di sini, Kevin marah kepada Natalie yang mengatakan hal di luar nalar. Natalie pun marah karena perdebatan itu. Di sini Kevin sedang melakukan tugasnya sebagai cleaning service dan tiba-tiba Kevin berlari dan muntah-muntah. Gave you the chlamydia. Dude. Hey, you did this. I did it. Yeah, this is why you can't tell. Di sisi lain, Natalie menelpon Nick untuk bertanya tentang bunga yang dikirimnya. Namun di sini Nick mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirimkan bunga tersebut. Namun di tengah obrolan telepon mereka, musik di dalam rumahnya kembali berbunyi dengan sendirinya. Di sini Natalie kembali diteror oleh makhluk itu lagi. Namun di sini makhluk itu menunjukkan dirinya dan mengejar Natalie. Untungnya di sini Kevin sudah datang dan berhasil menyelamatkan Natalie yang terjatuh ke kolam renang. Kemudian di sini Kevin mendatangi kembali kantor polisi dan menanyakan hasil investigasinya. Namun terlihat dari CCTV bahwa Natalie hanya berlari-lari tanpa adanya orang yang mengejar. Kevin pun membawa Natalie ke psikolog untuk memeriksa mentalnya. Namun di sini Natalie semakin marah karena yang ia lihat dan rasakan adalah sebuah kenyataan, bukan hasil rekayasa. Pertengkaran mereka pun berlanjut di jalan. Namun, saat Kevin hendak pergi, tiba-tiba Kevin merasa kesakitan. What are you doing? Kevin pun dibawa ke rumah sakit dan berdasarkan pengakuan dokter bahwa Kevin mengalami keracunan senyawa yang berbahaya dalam tubuhnya. Ternyata di sini Natalie dituduh sebagai tersangka atas penyakitnya Kevin. Jelas di sini Natalie menolaknya karena dia tidak akan mungkin melakukan hal itu kepada suaminya. Di tengah hubungan yang mulai membaik, Natalie juga mengatakan bahwa di dalam rumah ada seseorang yang dia pun tidak tahu itu siapa. Akhirnya di sini Natalie membeli sebuah handycam untuk memastikan kebenarannya. Di sini Natalie sendirian di rumah menunggu Kevin yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Namun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Yang ternyata itu adalah seorang laki-laki yang membawa bunga dan saat Natalie hendak menutup pintu, Hi. What are you doing? What are you doing? So little. jadi jangan sendirian di rumah ya guys. Atau tidak, tutup dan kunci pintunya. Jangan membuka jika orang yang tidak dikenal. Di sini mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menahan orang itu ke penjara. Namun di sini polisi mengatakan bahwa yang membunuh pemilik rumah sebelumnya itu adalah kakak iparnya sendiri, di mana kakak iparnya ingin menguasai dan memiliki rumah itu secara cuma-cuma. Di sini Kevin menyesal tidak mendengarkan istrinya dulu untuk tidak memiliki rumah tersebut. Namun di sini istrinya mengatakan lebih baik untuk berpisah saja. Esok harinya di sini Natalie terbangun. Namun Kevin sudah berangkat kuliah. Namun di sini Natalie kehilangan handphonenya. Kemudian di sini saat Kevin sedang melakukan perkuliahan,
ia mendapat pesan dari istrinya untuk tidak usah pulang ke rumah. Guys, kira-kira yang chat siapa ya? Kan handphone Natalie hilang. Baik, kita lanjut saja. Entah ada angin apa, di sini Natalie begitu sangat bahagia. Ia menunggu kedatangan suaminya sampai tertidur. Namun saat dia terbangun, Kevin belum juga datang. Jujur guys, di sini Mimin terbawa emosinya dalam film ini. Sedih. Kevin yang sebelumnya mendapat chat tidak usah pulang ke rumah, akhirnya ia main bersama Avery di rumahnya. Kemudian di sini Natalie menelpon Kevin untuk segera pulang. Di sini Natalie menyiapkan segalanya supaya terlihat begitu romantis. Ia menunggu kedatangan Kevin di kamar mandi. Hei, jangan traveling dulu guys. Di sini Kevin menelpon kembali Natalie yang mengatakan tidak boleh pulang malam ini. Yang ternyata Natalie tidak melakukan hal itu. Natalie pun langsung keluar dari bak mandinya dan melihat kamera handycam miliknya. Dan apa yang bisa kita lihat guys, itu benar-benar mengagetkan. Ternyata Natalie benar bahwa di dalam rumahnya ada seseorang. Kemudian di sini dari ruangan baju keluarlah makhluk itu dan membawa Natalie ke dalam sarangnya. Kemudian di sini Natalie tersadar dan melihat di sekelilingnya penuh dengan foto-foto. Ia teringat dengan kata-kata dari adik pemilik rumah tentang kakaknya Jay. Dan saat Natalie hendak membebaskan diri, sosok misterius itu datang, yang ternyata itu adalah Jay. Yang tinggal di balik ruangan tersembunyi. Di sini saat Jay hendak menyuntikkan cairan ke Natalie, tiba-tiba ia berhenti karena Natalie berteriak tentang masa lalunya. Natalie mencoba untuk menenangkannya bahwa Jay tidak pantas seperti ini. Jay tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dari rasa simpati Natalie, akhirnya di sini Jay tersenyum dan luluh. Hey, skip lagi ya guys. Di tengah obrolan mereka, Natalie melihat Kevin dari CCTV milik Jay, dan Jay pun melihat itu. Merasa Jay dikecewakan, Jay langsung mengambil suntikan untuk Natalia. Namun, di sini Natalie mengatakan bahwa dia akan membantu untuk membunuh suaminya karena suaminya sudah tidak mencintainya lagi. Dan mengajak Jay untuk hidup bersama di ruangan tersebut. Akhirnya di sini Natalie disekap dan Jay pun menuju Kevin untuk membunuhnya. Kevin yang baru datang melihat undangan Natalie untuk datang ke kamar mandi, namun saat ia membuka kamar mandi, di dalam kamar mandi itu sudah kosong dan Kevin melihat ke arah ranjang yang ia duga itu adalah Natalie. Ternyata itu adalah Dani yang waktu itu ditangkap oleh Jay. Hey, you sleep so well. Kemudian di sini Natalie berusaha melepaskan borgolnya untuk segera menolong suaminya. Natalie pun berhasil dan berteriak. Natalia pun berhasil keluar dan bersembunyi untuk menyerang Jay. Di sini saat Natalie makin terdesak, ternyata Kevin sadar dan langsung menyerang Jay. Jay pun tewas dengan tusukan yang brutal dari Natalie. 1 bulan kemudian, Natalie dan Kevin memutuskan untuk menjual kembali rumah tersebut. Seperti biasa, jika sudah seperti ini, artinya film ini selesai.
Ya, jadi itulah alur dari cerita film Aftermath. Jadi guys, cek kembali rumah kita ya. Apakah ada ruang rahasia yang dihuni oleh makhluk berbahaya? Hai. Canda ya guys. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan jangan tinggalkan sholat ya guys. Bye bye.